Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 16 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri terus berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan melalui pelatihan penulisan berita dan artikel tahun 2025. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar Piala Kapolri Cup 2025 cabang olahraga karate. Event ini diikuti 33 kontingen dari Polda Jajaran dan Satker Mabes Polri. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, Polres Mandailing Natal, Polda Sumatera Utara melalui program Polres Madinah Peduli menggelar kegiatan edukasi kewirausahaan budidaya jamur tiram. Di informasi pertama pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri terus berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan melalui pelatihan penulis berita dan artikel tahun 2025. Kegiatan ini resmi digelar di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Senin 16 Juni 2025. Polri melalui Divisi Humas menggelar pelatihan penulisan berita di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Senin 16 Juni 2025. Yang mengusung tema melalui pelatihan penulisan berita dan artikel, kita tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia Humas Polri berkarakter terampil, patuh hukum, dan terpuji. Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi Polri dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. Mewakili Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Penata Kehumasan Utama Tingkat 2 Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso hadir secara langsung dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 personel Polri yang terdiri dari 34 perwakilan Humas Polda Jajaran dan 6 personel Divisi Humas Polri. Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan menulis berita dan artikel yang tepat, cepat, dan akurat. Selain hadir mewakili Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso, turut membacakan amanat dari Divisi Humas Polri yang menekankan bahwa Humas Polri adalah wajah terdepan sebagai penyampai informasi institusi kepada publik, sehingga pesan tersampaikan secara efektif dan dapat membangun kepercayaan serta menjaga citra institusi di mata masyarakat. Pelatihan ini bukan sekedar agenda formal di era informasi yang begitu cepat dan dinamis seperti sekarang ini. Kemampuan menulis berita dengan akurat, tajam, dan bertanggung jawab adalah sebuah keharusan. Terlebih bagi kita yang berada di garda terdepan penyampaian informasi institusi Polri kepada publik. Jadi pelatihan ini merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang komunikasi publik. Penulisan berita bukan hanya soal teknis menulis, tetapi tentang bagaimana menyampaikan pesan secara efektif, membangun kepercayaan, serta menjaga citra institusi di mata masyarakat. Seluruh peserta menjadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang adaptif, serta inovatif dalam menghadapi tantangan komunikasi modern. Saya ingin mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan semangat belajar yang tinggi. Jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi setiap materi yang disampaikan. Jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk tumbuh berkembang dan menjadi pribadi yang adaptif serta inovatif dalam menghadapi tantangan komunikasi modern.
Lewat pelatihan ini, Polri melalui Divisi Humas ingin memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipercaya, membangun kepercayaan publik, serta menunjukkan kinerja nyata Polri di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Christian Hendra, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polri bersilaturahmi mengunjungi Kapolri ke-16 Jenderal Polisi Purnawirawan Surejo Bimantoro. Kegiatan Anjasana ini merupakan rangkaian Hari Bayangkara ke-79. Brigjen Pol Oni Trimurti Nugroho mewakili Polri melakukan anjangsana ke kediaman Kapolri ke-16, Jenderal Polisi Purnawirawan Surejo Bimantoro di kawasan Jakarta Timur pada Senin 16 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan tradisi menyambut Hari Bayangkara ke-79. Dalam silaturahmi tersebut, Jenderal Polisi Purnawirawan Surejo Bimantoro bercerita dan membagikan kisahnya selama bertugas dan sampai menjadi Kapolri pada saat itu, serta memberikan nasihat dari pengalamannya selama berkarir di kepolisian. Jenderal Polisi Purnawirawan Surejo Bimantoro merupakan Kapolri ke-16 pada periode 23 September 2000 hingga 29 November 2001. Ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid. Sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Surejo Bimantoro pernah mengemban berbagai jabatan strategis, di antara lain adalah Kapolda Bali, Asisten Kapolri dan Wakapolri pada tahun 2000. Dalam kesempatan ini, Jenderal Polisi Purnawirawan Surejo Bimantoro mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-79 untuk institusi yang pernah ia pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya Suroyo Bimantoro, Jenderal Polisi pangkat terakhir, jabatan terakhir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-16. Dengan ini saya mengucapkan Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-79. Semoga polisi tetap memegang teguh hakikat, integritas, dan kepribadiannya sebagai alat negara penegak hukum. Ini perlu di-stressing. Dan ini tercermin di dalam segala sikap dan segala tindakan kepolisian negara. Di dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Orientasinya harus kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, Dirgahayu ke-79, perbaiki diri terus, dan semangat pengabdian kepada negara. Anjangsana ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelang Hari Bayangkara, di mana peringatannya jatuh pada tanggal 1 Juli. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kepolisian melakukan tindak tegas terhadap premanisme di seluruh wilayah. Sikap tegas personel kepolisian ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian mencapai 95% responden. Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 tentang tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga-lembaga negara dan pemberantasan korupsi menyimpulkan masyarakat puas dengan kinerja kepolisian menindak premanisme. Grafik kepuasan publik terhadap kinerja Polri dalam pemberantasan premanisme pada survei Mei 2025. Survei Indikator Politik Indonesia periode 17 hingga 20 Mei 2025 dengan jumlah responden 1.286 orang dan margin of error kurang lebih 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95% serta cakupan 83% populasi nasional. Tingkat kepuasan publik kinerja Polri dalam pemberantasan premanisme, jumlah kepuasan mencapai 67% dan tidak puas 33%.
Dan pemirsa, pernyataan peneliti tingkat kepuasan terhadap kepolisian dalam pemberantasan premanisme di sekitar tempat tinggal responden mencapai 67%. Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Sementara itu, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli nanti, Polri menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat pada 16 Juni 2025 di Polres Metro Bekasi. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar bakti kesehatan secara serentak di seluruh Indonesia pada 16 Juni 2025. Bakti kesehatan ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Selain itu turut hadir para pejabat utama Mabes Polri, Ketua Umum dan Pengurus Harian Bayangkari, Kapolda Metro Jaya, serta Forkopimda. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa bakti kesehatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-79, yaitu Polri untuk masyarakat. Pada saat ini juga kita bagikan 68.311 paket sembako, 5.000 paket imunitas, 2.500 kacamata gratis, pemberian alat bantu disabilitas kurang lebih 274 terdiri dari 100 kursi roda, 29 alat bantu dengar, 75 krek, 50 alat penulis braille dan 10 alat bantu penyangga sendi kaki dan 10 tongkat tunanetra. Kemudian secara khusus di wilayah ini, di wilayah Polres Metro Bekasi, disediakan pelayanan kesehatan kepada 5.000 peserta dengan melibatkan 200 tenaga kesehatan. Termasuk juga dilaksanakan pembagian 5.000 paket sembako, 5.000 paket imunitas, khususnya influenza, dan juga berbagai macam penyakit yang terkait dengan masalah virus, serta pemberian alat bantu disabilitas berupa 10 kursi roda dan 2 alat bantu dengar dan 2 krek. Dalam pelaksanaan bakti kesehatan ini, Polri melibatkan hampir 150.000 peserta yang merupakan masyarakat dari berbagai kalangan serta golongan. Polri juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti cek kesehatan fisik umum, kesehatan mata, tensi darah dan donor darah, kitanan massal, hingga membagikan alat bantu medis, seperti sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jawa Barat, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.